The Romance of a Legendary Hero. Oleh Sebuah Cerita. Bab 18. Di rumah keluarga Yow, beberapa orang yang berhasil lolos dari kepungan polisi berlutut di hadapan Tuan Besar Yow. "Apa? Ceritakan semuanya?" seru Tuan Yow terkejut. Rencana mereka seharusnya tidak mungkin gagal. Bagaimana bisa? Ia ingin tahu seluruh kejadiannya. Semua sesuai dengan rencana Tuan Muda Bernard. Kami membuat jebakan dengan 2 truk kontainer, tapi mereka berhasil lolos. Terakhir, semua orang kami dikalahkan oleh pria itu. Tuan Muda Bernard ditangkap olehnya dan dibawa dengan helikopter, lapor salah satu dari mereka. "Apa?" Tuan Yow semakin terkejut. "Cari dia sampai dapat. Selidiki semua kantor polisi," perintahnya kepada 4 orang yang berdiri di belakangnya. "Baik Tuan Besar," jawab mereka serempak sebelum pergi. "Apa lagi yang kalian ketahui?" tanyanya. 4 orang itu turun dari helikopter menggunakan tali, berseragam hitam dengan masker hitam, jawab salah satu dari mereka. Tuan Yow terdiam. Apakah itu mereka? Pertanyaan itu berputar di benaknya. Di gedung kantor, mereka mulai mengatur rencana untuk peresmian perusahaan. Mike memeriksa semua ruangan di lantai 30, mulai dari kantor presiden, kamar istirahat, panic room, toilet, ruang rapat, hingga ruang sekretaris di luar kantor presiden. Setelah selesai, mereka kembali berkumpul di ruang sekretaris. "Fury, kenapa kau mengajukan Vivian?" tanya Mike. Fury terkejut mendengar pertanyaannya. Jessica dan Chris saling melirik sambil tersenyum, sementara Yvonne menatap dengan bingung. Kak, aku cari air mineral dulu," kata Jessica sambil tertawa cekikikan. "Anu Kak, karena kau telah mengenal dan tahu kinerjanya Kak," jawab Fury dengan gugup. Mike tertawa, diikuti oleh Chris dan Jessica yang sedang menuju lift juga tertawa. Hanya Yvonne yang tersenyum bingung dengan arah pembicaraan mereka. Mike mendekati Yvonne dan membisikkan sesuatu. Yvonne akhirnya paham dan ikut tertawa. Wajah Fury memerah. "Kau menyukainya? Adikku, kenapa kau tak bilang saja?" Ledakan tawa kembali pecah di ruangan itu. Wajah Fury semakin merah. Dia membalikkan badan, berusaha menutupi rasa malunya dengan ikut tertawa. Setelah tawa mereda, Fury berkata, "Aku ingin dia bekerja bersamamu Kak. Dan aku tak punya keberanian mendekatinya di perusahaan keluarga." "Jadi kau akan mendekatinya di sini?" tanya Mike. Tawa kembali pecah, dan wajah Fury semakin merah. Jessica yang baru naik dari lantai 29 membawa air mineral bertemu dengan Julian dan Beast di lift. Ketiganya masuk dan melihat wajah Fury yang merah padam. "Ada apa ini?" tanya Julian. "Ada yang lagi jatuh cinta," jawab Jessica sambil meletakkan beberapa botol air mineral di atas meja. "Wah, cerita baru ya? Siapa?" Beast ikut bertanya. Wajah Fury semakin merah. Dia tahu dirinya sudah ketahuan dan tak ada jalan lain selain menghadapinya. "Pantas saja, sudah 3 kali diajak bertemu," ledek Jessica, yang lain tertawa. "Fury?" Yvonne bertanya tiba-tiba. "Ya? Apakah kau mencintainya?" Seketika Fury tertawa, teringat saat Yvonne meledeknya di mobil. "Kau juga meledekku sekarang, apa mau kubalas?" Fury balik bertanya. Wajah Yvonne memerah, ia melotot pada Fury. "Lihat belakangmu," katanya sambil menunjuk dengan kepalanya. Fury terkejut dan segera berbalik. "Hei, kau, sejak kapan kau tiba?" tanyanya gugup saat melihat Vivian. Ia takut Vivian mendengar kata-katanya. Yang lain tertawa melihat Fury yang salah tingkah. Mike memberi isyarat agar semua masuk ke kantor presiden, membiarkan Fury dan Vivian di ruang sekretaris. Chris langsung ke meja presiden, menyalakan monitor dan memproyeksikan tampilan CCTV ke dinding kantor, dan tak lupa menekan tombol rekam. Semua tertawa saat melihat Fury yang gugup berbicara dengan Vivian. "Kemana mereka?" tanya Vivian sambil melihat sekeliling ruangan. Apakah kau mau bekerja di sini?" Fury tidak menjawab pertanyaan Vivian, malah balik bertanya dengan gelagapan. "Di sini? Lalu aku harus mundur dari perusahaan ayahmu?"
Vivian balik bertanya. Fury mengangguk. Apa ini keinginanmu? Vivian kembali bertanya. Bubukan? Kak Mike memintaku bertanya padamu, jawab Fury sambil tertawa canggung. Di dalam kantor, suara tawa semakin keras. Kenapa Kak Mike tak bicara sendiri? Tanya Vivian lagi. Ya, dia suruh aku yang bicara, kata Fury, menggaruk kepalanya yang sebenarnya tak gatal. Oh, oke. Mari kita bicara dengan Kak Mike, kata Vivian sambil melangkah ke kantor presiden. Secepat kilat, Chris mematikan proyektor, dan semua orang tertawa tergelak. Vivian masuk ruangan, diikuti Fury yang masih menggaruk-garuk kepalanya. Kak Mike, kau perlu bicara denganku? Tanya Vivian. Ya, maukah kau bekerja bersama kami di sini? Mike balik bertanya. Vivian menatap mereka semua dan berkata, bagaimana dengan pekerjaanku yang sekarang? Tidak masalah, aku sudah bicara dengan mereka. Mereka tahu aku membutuhkan banyak profesional muda dan berbakat. Kau mau? Potong Mike cepat. Baiklah Kak. Apa tugasku sekarang? Kau jadi sekretaris di sini, dan tugas pertamamu, antarkan Fury keluar ruangan ini, kata Mike dengan nada serius. Suara tawa menggema memenuhi ruangan. Vivian yang awalnya terkejut mendengar perintah Mike, tersenyum kecil. Ia berbalik ke arah Fury, dan membuat gerakan mempersilakannya untuk keluar. Fury terdiam dengan ekspresi melongo, menatap mereka seolah meminta bantuan, tetapi semuanya hanya tertawa tak ada yang berniat menolongnya. Dengan berat hati, Fury melangkah keluar ruangan diiringi senyum Vivian. Saat pintu ditutup, Chris kembali menyalakan proyektor. Terlihat Fury yang canggung, berjalan mondar-mandir di ruang sekretaris, menambah riuh gelak tawa mereka. Setelah reda, Mike berkata, Vivian, besok kau bisa mulai bekerja. Untuk tugasmu, kau diskusikan dengan Yvonne. Dan untuk sementara, kalian akan dikawal oleh Jessica dan yang lainnya. Baik, terima kasih Kak, jawab Vivian tersenyum. Oke, kita pergi makan siang dulu, lalu kembali bekerja. Von, hubungi Tuan Wang, Nyonya Ye, dan Kylie agar bisa bergabung. Siap bos, kata Yvonne sambil tersenyum. Di tempat lain, anak buah Tuan Yao menemukan Bernard setelah ia menelepon meminta dijemput. Sesampainya di rumah, mereka langsung membawanya menghadap Tuan Yao. Dari mana kau? Tanya Tuan Yao dengan alis berkerut. Aku dilepas begitu saja di tengah kota paman, jawab Bernard. Apa yang kau katakan pada mereka? Apakah mereka tahu kalau kita yang menyerang? Aku tak mengatakan apapun, hanya minta pengacara, dan mereka langsung melepaskanku, jawab Bernard berbohong. Bagus. Jika mereka tak tahu, kita bisa mencari cara lain untuk menangkap Yvonne Wei. Saran saya jangan sekarang paman. Mereka orang-orang yang terlatih. Bisa jadi tindakan kita malah berbalik menjadi bumerang. Apa yang kau ketahui tentang mereka? Tanya Tuan Yao. Mereka benar-benar terorganisir. Seragam hitam, bertopeng, dan bersenjata. Mereka tampak seperti pasukan khusus. Apa mungkin mereka Black Swords? Aku tak bisa memastikan paman, tapi saranku, gunakan orang-orang profesional. Karena Mike mampu menghancurkan puluhan orang dalam beberapa menit. Baiklah, kita bisa bekerja sama dengan patriark keluarga lainnya untuk menghadapi mereka. Tukas Tuan Yao dengan rencana baru di pikirannya. Dia sadar bahwa kekuatan tambahan mungkin diperlukan. Sore harinya, Mike menuju mansionnya bersama Louis. Dia telah menghubungi Paman Luo untuk menemuinya di sana. Menatap rumah itu membangkitkan kenangan masa kecilnya bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Sambil mengembuskan napas panjang, dia berjanji dalam hati akan mengembalikan semuanya, meskipun keadaan tak lagi sama. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di depan gerbang. Paman Luo turun dan melangkah menghampiri Mike. Paman, ini ajudan saya, Louis Han. Dan ini Paman Luo. Mereka pernah bertemu sebelumnya, namun belum sempat saling mengenal. Sambil berjalan menuju mansion, Mike memperkenalkan mereka, sementara mereka berdua mengikutinya. Halo Paman Luo. Halo Tuan Han, mereka saling menyapa dan berjabat tangan. Paman, apakah Paman membawa dokumennya? Tanya Mike. Ini Tuan,
kata Paman Luo sambil menyerahkan sebuah amplop besar. Paman, nanti Paman akan pindah ke rumah ini lagi. Rumah ini akan diperbaiki, dan Paman bisa mengawasinya bersama Louis. Ujar Mike sambil membuka amplop dan melihat beberapa berkas tulisan tangan ayahnya. Baiklah Tuan. Paman, antarkan saya ke ruangan itu. Paman Luo mengangguk dan memimpin jalan menuju mension, membuka pintu samping tempat para pelayan keluar masuk, lalu menyusuri koridor hingga tiba di depan kamar ayah Mike. Paman Luo mempersilakan Mike dan Louis masuk, kemudian menutup pintu dengan tenang. Mike menatap ruangan itu. Sebuah lemari baru berdiri di sudut barat daya kamar. Paman Luo berjongkok, memeriksa bagian bawah dan belakang lemari sambil berkata, Tuan, meski kamar ini telah banyak berubah, beberapa hal tetap sama. Mike dan Louis membantunya menggeser lemari itu ke arah selatan. Perlahan, lemari bergerak. Mike menyapu pandangan ke sekeliling, mencari sesuatu yang mencurigakan. Paman Luo menekan sudut dinding, dan seketika lantai di dekat tempat tidur tenggelam sekitar 20 cm, lalu bergeser ke kanan, menampakkan anak tangga selebar 150 cm yang menurun ke bawah. Paman Luo melangkah turun sambil menyalakan lampu ruang bawah, diikuti oleh Mike dan Louis. Setibanya di belokan tangga, ia menekan sudut dinding di sisi kiri, dan lantai di atas mereka kembali tertutup rapat. Ayah Tuan menunjukkan ruangan ini kepada saya beberapa kali. Dia selalu berkata, jika suatu hari terjadi hal yang tidak diinginkan, saya harus membawa Tuan ke sini, ujar Paman Luo sambil melanjutkan langkahnya. Di ujung tangga, sebuah koridor panjang terbentang. Mereka berjalan sekitar 5 meter sebelum membelok ke kiri dan menemukan sebuah pintu baja tebal. Berhenti di sini, Tuan. Bukalah dokumen ayah Tuan, kata Paman Luo. Mike membuka catatan tersebut. Ia menunduk, memperhatikan titik bulat di lantai, lalu melangkah sesuai petunjuk dalam dokumen, 2 langkah ke kanan, 1 ke depan, 3 ke kiri, 1 ke belakang, 1 lagi ke kiri, dan 5 langkah ke depan. Tiba-tiba, pintu baja bergerak mundur 50 cm dan terbuka ke kiri, menempel ke dinding. Ruangan luas berukuran 5 kali 10 meter tampak di depan mereka. Di dalamnya hanya ada sebuah meja dengan lampu, 2 kursi, serta lemari berisi buku-buku berjejer rapi. Mike mengernyit. Ruangan sebesar ini, tapi isinya sangat sedikit? Tuan, ayah Tuan hanya membawa saya sampai di sini. Di meja itu ada beberapa dokumen aset keluarga, dan lemari di belakang hanya berisi buku-buku yang sering beliau baca. Rahasia di sini hanya Tuan yang bisa menemukannya, ujar Paman Luo sambil mundur dan berdiri di samping Louis. Mike berjalan ke lemari, mengamati buku-buku di rak, lalu menarik kursi dan duduk. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan setumpuk berkas. Mayor, duduk dan periksa semua berkas ini. Paman, kemarilah dan bantu saya menentukan aset yang penting. Saya ingin memeriksa ruangan ini. Baik, Tuan. Louis menarik kursinya dan mulai memeriksa dokumen, sementara Paman Luo duduk di sebelah Mike. Mike bangkit dan menyusuri dinding, beberapa kali mengelilinginya, namun tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ia kemudian memeriksa lantai, tetapi tetap tidak ada petunjuk baru. Kembali ke meja, Mike membuka map dan membaca beberapa dokumen di dalamnya, namun semuanya tampak mengarah ke tempat lain. Ia berjalan ke tengah ruangan. Tiba-tiba, matanya tertuju ke langit-langit. Ada pola samar di sana. Ia memanggil Louis. Mayor, bawa kursimu ke sini. Siap. Louis berdiri, membawa kursinya, dan meletakkannya di depan Mike. Matanya mengikuti arah pandangannya. Mike naik ke kursi, mengamati pola di langit-langit, mengikuti jalurnya dengan jari, hingga menemukan satu titik yang sedikit menonjol. Ia menekannya. Dinding di ujung ruangan tiba-tiba bergeser, menampakkan sebuah mural batu kuno. Mike turun dari kursi dan mendekati mural itu. Lukisan itu menggambarkan seorang pria dan 2 gadis cantik. Mike terkejut dan mundur 2 langkah. Louis dan Paman Luo yang melihat reaksi Mike ikut mendekat. Mereka bertiga menatap gambar itu dalam diam. Paman Luo akhirnya berkata, Tuan, pria di lukisan kuno ini mirip denganmu. Dan wanita dikirim mirip dengan Nona Wei, tapi siapa wanita di pelukannya? Tanya Louis. Mike terdiam menatap mural itu, lalu menjawab lirih. Dia? Karina.
Mereka bertiga menatap gambar itu dengan penuh rasa ingin tahu. Mural itu menggambarkan seorang pria bersama dua wanita cantik berpakaian kuno. Sang pria berdiri dengan tangan kanannya memegang pedang, sementara wanita yang mirip Yvonne memeluk lengannya dan menyandarkan kepala di bahunya. Tangan kiri pria itu merangkul seorang wanita lain yang sangat cantik, yang bersandar di dadanya. Mural itu tampak begitu nyata, dengan ukuran menyerupai sosok aslinya. Mike memperhatikan cekungan di dada pria di lukisan itu. Dia segera menyadari bahwa cekungan itu adalah tempat untuk kalung gioknya. Pikiran Mike berkecamuk. Apakah ini dirinya dari kehidupan sebelumnya, seperti yang dikatakan Yvonne? Dia ingin sekali mengetahui rahasia di balik mural itu, tetapi menyadari ini bukan saat yang tepat karena kehadiran Paman Luo dan Louis. Dia menahan diri dan berkata, "Kita pergi dari sini, tutup rapat tempat ini, dan jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Aku tidak ingin menciptakan masalah baru sekarang. Ada banyak hal penting yang harus kulakukan dalam beberapa hari ke depan. Rahasiakan semua yang terjadi di ruangan ini." "Baik Tuan," jawab Paman Luo dan Louis serempak. Mike naik ke kursi dan menutup kembali dinding yang tersembunyi itu. Setelah mengembalikan kursi ke tempat semula, dia berkata, "Paman, bawa semua dokumen aset. Paman bisa memeriksanya nanti di rumah." Mereka mengumpulkan semua dokumen, mengembalikan posisi barang ke tempatnya, lalu segera meninggalkan mension menuju kantor. Ketika mereka keluar, langit sudah gelap. Mike berkata, "Mayor, blueprint untuk pangkalan akan dikirimkan oleh wakil panglima kepadamu. Buatlah jalan rahasia dari mension ke pangkalan bawah tanah, tetapi jangan mendekati ruangan tadi." Dia melanjutkan, "Di bagian barat ada danau kecil. Kau bisa memanfaatkannya sebagai kamuflase pintu masuk dan keluar, melewati hutan kecil di sana." "Siap," jawab Louis. Mereka segera kembali ke kantor, di mana semua orang telah menunggu. Mike menggunakan lift utama langsung ke ruangan presiden dan masuk ke ruang rapat. Maaf, saya terlambat," kata Mike. "Ini Paman Luo, kepala rumah Chen." Lanjutnya, memperkenalkan Paman Luo kepada yang belum mengenalnya. Furi dan saudara-saudaranya hanya mengangguk, sementara Paman Luo menyalami mereka satu persatu. Saat menjabat tangan Yvonne, dia tampak tertegun. Dia kembali ke samping Louis dan berbisik, "Tuan Han, apakah dia gadis itu?" Louis hanya mengangguk. Paman Luo tampak takjub dengan kejadian ini. "Oke semuanya, waktu kita tersisa hingga besok pagi. Bagaimana persiapannya?" tanya Mike. "Tuan Chen, semua ruangan penting telah selesai. Lantai 29 juga rampung hari ini. Beberapa lantai lainnya akan selesai dalam beberapa hari ke depan," jawab Stanley Wang. "Terima kasih Tuan Wang. Besok Anda bisa fokus pada acara peresmian dan mulai bekerja sebagai Direktur HRD. Daftar para profesional bisa segera didiskusikan dengan Nona Wei," ujar Mike. "Fon, bagaimana dengan undangan?" "Semua undangan telah dikonfirmasi bos. Wali kota dan tamu penting lainnya akan hadir," jawab Yvonne. "Terima kasih Fon. Bagaimana dengan resepsi Jess?" "Siap Kak. Kylie sangat membantu. Semua persiapan sudah tertangani untuk besok," jawab Jessica. "Kalau begitu, semuanya sudah beres. MC tetap kita serahkan pada Nona Vivian." "Siap Tuan Chen," jawab Vivian. "Oke, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita pergi makan malam dan kembali bekerja besok pagi." Setelah makan malam, semua membubarkan diri. Furi dan yang lainnya kembali ke villa keluarga Long. Sementara, Mike menemani Yvonne mengambil beberapa keperluan di apartemennya. Yvonne menyetir mobilnya, sementara Mike duduk di sampingnya, sambil memikirkan mural yang dilihatnya tadi. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa Yvonne?